Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suatu saat Qais pernah berkata kepada Laila, siapa orang yang paling miskin itu? Kemudian Qais berkata, bukan mereka yang tidak memiliki harta, tetapi mereka yang hatinya penuh dengan cinta tapi tidak memiliki kekasihnya. Saya nggak lagi nyindir Bang Adin, tenang aja. Filmnya sukses ya Bang, Jomblo Fisabilillah. Kayaknya sesuai banget sama kehidupan abang. Insya Allah jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Santai. Kemudian Laila berkata, siapakah orang yang penuh dengan luka? Paling bersedih. Bukan seseorang yang sakit fisiknya, tapi seseorang yang senantiasa hatinya berharap kepada seseorang, tetapi seseorang itu ditakdirkan bukan untuknya. Wah. Sebenarnya jijik sih dengarnya. Jadi biasa aja lah urusan cinta itu. Kalau saya nanya, Ikhwan pilih dicintai atau mencintai? Halo, assalamualaikum. Ikhwan pilih dicintai atau mencintai? Hah? Akhwat pilih dicintai atau mencintai? Jawab dengan jujur. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Ikhwan pilih dicintai atau mencintai? Rata-rata manusia itu memilih untuk senantiasa dicintai. Karena untuk mencintai itu berat. Memang mencintai itu berat. Hanya milik bagi seseorang yang hatinya benar-benar siap. Siap menelan luka. Siap mengurai air mata. Namun kalau kita lihat sejarah, Rasulullah Muhammad SAW itu sibuk mencintai atau sibuk dicintai? Halo? Sibuk mencintai atau dicintai? Mencintai. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika di Mekah itu beliau sangat sibuk untuk mencintai. Meskipun kemudian mendapatkan caci maki, hina fitnah yang luar biasa. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dakwah ke Bukit Taif, disambut atau disambit? Sambit. Dilemparin batu, dihinakan, caci maki, wah repot. Nanti Boni datang ke sini disuguhin, dikasih kamar, dikasih, biasanya ada kopi ya. Kok jadi ini nggak ada gini? Tapi nggak apa-apa. Tapi disambut dengan luar biasa itu, malu juga. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu terlalu sibuk sangat ingin mencintai, meskipun beliau tidak dicintai. Kita masih ingat kisah Nabi Muhammad SAW yang nyuapin Yahudi buta di pasar. Ternyata baru ketahuan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau berusaha mencontohkan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata begitu kemudian disuapin, dicaci maki. Akhirnya kita temukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sibuk untuk dicintai. Walaupun ada kisahnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu datang kepada Rasul, ya Rasul, aku sangat mencintai. Seperti bagaimana aku mencintai diriku sendiri. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, nggak boleh gitu wahai Umar. Harusnya kamu mencintai aku lebih daripada kamu mencintai diri kamu sendiri. Yaitu berikutnya. Tapi kalau fase di sininya, fase ketika di Mekahnya, Nabi Muhammad SAW itu sangat sibuk untuk mencintai.
Maka sejatinya ketika kita memilih untuk kemudian dicintai atau mencintai, ya hak semua orang untuk memilih untuk kemudian dia ingin dicintai. Karena ya kita pengennya dicintai. Manusia kan itu nggak seneng kalau dia dicaci maki biasanya. Manusia tuh nggak seneng kalau dia dihinakan. Apalagi wanita itu kalau udah sibuk dandan, nggak diapresiasi itu dia bisa terluka. Maka laki-laki di sini ya biasa aja, dandanan ke sini mikirnya sebentar. Dah pakai jaket, pakai kaos berangkat. Tapi wanita kan enggak. Ketemu kaca dia harus memastikan brosnya itu ditempatkan di kemiringan derajat tertentu. Di rumah lihat kaca, mau keluar rumah lihat kaca, masuk mobil lihat kaca, keluar mobil lihat kaca, nyampe hotel lihat kaca, masuk ke ballroom lihat kaca. Tapi laki-laki kan enggak, biasa aja. Nah, ini yang kemudian kadang menyiksa seseorang karena terlalu ingin dicintai. Ketika kemudian berkurang pujiannya, maka bisa jadi berkurang semangat hidupnya. Ketika berkurang apresiasinya, bisa jadi berkurang juga semangat kehidupannya. Itulah karakter orang yang sibuk ingin dicintai. Pertanyaan berikutnya. Akhwat yang ada di sini, mohon maaf, salam hormat buat teman-teman kajian musyawarah. Masya Allah, saya senang banget bisa hadir di sini. Sebenarnya saya nggak sopan ya, duduk di tempat duduknya yang biasa pemateri ini sampaikan. Di sini ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Ahmad Ridwan dan lain-lain. Saya kali pertama di sini, tapi saya sebenarnya lebih senang jadi jamaah sama teman-teman. Tapi karena diminta untuk ini ya insya Allah saya menyampaikan. Ilmu saya ya segini-gininya aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Senang banget bisa ketemu sama ikhwan-ikhwan yang ganteng-ganteng dan akhwat-akhwat calon bidadari surga insya Allah. Ya jangan dulu kepedean lah, insya Allah. Jadi ini saya senang banget ada di sini. Mudah-mudahan Allahumma anta robbuna farzuknal istiqomah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan sama Allah. Saya tanya ke akhwat, sayang sama suami enggak? Sayang sama suami enggak? Halo, jawab dengan jujur. Sayang sama suami? Oh, ada yang enggak punya? Bang Adin. Bang Adin tuh CS aku banget. Aku sama mamahnya Bang Adin tuh udah bestie banget. Makanya kalau nginep di Bang Adin aku tuh udah tidur di ruang tengah aja. Takut ulernya lepas. Bang Adin itu produk yang limited edition buat saya. Gak apa-apa Bang Adin, sabar ya. Belum ada wanita yang beruntung mendapatkanmu. Insya Allah. Kalau yang udah nikah, sayang sama suami enggak? Halo? Sayang. Cinta enggak? Takut enggak kehilangan suami? Ada nyebelinnya enggak? Ada ngeselinnya? Rela berbagi enggak? Tidak. Saking sayangnya. Coba ikhwan. Sayang sama istri enggak? Wah, jangan tertekan gitulah jawabnya. Biasa aja. Sayang sama istri? Sayang. Cinta? Lumayan. Ada nyebelinnya? Ada ngeselinnya? Siap berbagi? Nah, astagfirullah. Kuda yang mana? Bahaya. Kadang kita ini jadinya akhirnya tertuntut untuk kemudian untuk dicintai. Akhirnya tertuntut karena kita akan takut kehilangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ngerti, manusia itu transaksional. Setiap kita melakukan kebaikan, kita pengennya mendapatkan kebaikan lagi. Itu pasti. Kalau istri baik sama suami, pengennya ya suami balas kebaikannya lagi. Sedangkan konsepnya orang beriman itu ngerti bahwa semua kebaikannya itu hanya lillah. Lillah billah ilallah. Dia nggak mikir banyak.
Karena dia ngerti juga hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasannya kebaikan itu ya pasti kebaikannya lagi. Atau bahkan kemudian diingatkan wama indallahi khairu wa abqa. Bahwa balasan yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik. Sehingga kemudian kita akan menemukan gak apa-apa sebenarnya ketika kebaikan kita itu tidak berbalas. Kenapa hijrahnya seseorang harus bergantung kepada seseorang lagi? Lah kalau kita dikecewakan sama seseorang, jangan membuat kita jadi mengecewakan Allah. Kenapa jadi Allah yang kemudian kita sakiti, kita hianati? Gak boleh. Kita kecewanya sama seseorang, kenapa Allah yang kemudian kita khianati? Maka kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan bahwa jangan pernah kita berubah karena seseorang. Kalau kita bikin quotes, lebih baik kehilangan sesuatu daripada harus kehilangan Allah. Atau jadi gimana ya quotesnya? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Jadi lebih baik kita kehilangan Allah, kehilangan sesuatu karena Allah. Nggak apa-apa kehilangan sesuatu, nggak jadi repot juga. Meskipun kita berat untuk melepaskannya. Ingat ya, ada orang yang ingin menikah supaya bahagia. Tapi ingat juga, ada orang yang ingin cerai supaya dia bahagia. Angka perceraian itu tinggi. Di Kabupaten Bandung, di kami itu ada sekitar 6.863 janda. 85% lebih itu pengajuan cerai dari istri. Itu angkanya tinggi banget. Yang gugatan cerai dari suami, yang suami mentalak itu ya sedikit, nggak terlalu banyak. Cuman aku lihat kenapa banyak yang kemudian wanita yang tidak bertahan dengan suaminya. Teteh tahu Quran surat ini enggak? Kita lihat ya. Ini keren banget. Jadi keingetan. Sabarnya Asiyah membersamai Fir'aun. Quran surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Karena Quran itu ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Jadi itu Quran itu sebagai mau'izatum min rabbikum. Sebagai kisah yang datang dari Tuhanmu. Untuk kita pelajari dan kita ambil hikmah. Quran surat Yunus ayat 57. Nah, ini kisah yang diceritakan adalah sabarnya Asiyah menghadapi istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun ini luar biasa. Suaminya itu kejam banget. Tiap hari hobinya tuh bunuh orang, kasar. Kasar banget. Dan ngaku Tuhan lagi. Jadi itu paling parah. Apa yang dimintakan istrinya Fir'aun? Dari semua kekejaman yang dilakukan Fir'aun, qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Nah ini jadi ayat kaidah properti. Jadi kalau kita cari rumah yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Enak gak punya tetangga Aagim? Iya enak. Ibu Teteh lagi nyapu keluar rumah. Assalamualaikum, gimana sehat? Jaga hati.
Seberang rumah. Sebelah kanan Ustadz Adi Hidayat. Teteh lagi nyapu. Assalamualaikum, Masya Allah. Gimana hafalannya? Itu ngedadak males keluar rumah. Setiap mau keluar rumah, ada Adi Hidayat gak ya? Takut. Kalau yang di pojokan deket saung, nah itu ada rumahnya Ustadz Handi Boni. Yang pengen curhat datang ke sana. Emang lebih sering Bang Adin yang ke sana. Oh, Bang Adin lagi. Yang diminta sama Asia dari semua kekejaman Fir'aun cuman satu. Ya Allah, bangunkan saya rumah di surga yang tetangganya langsung Engkau ya Allah. Gak minta macam-macam. Yang diminta cuman balasan dari Allah aja dan meminta perlindungan kepada Allah dari setiap kemudian kekejaman, kedoliman yang dilakukan oleh Firaun dan kaum-kaumnya. Karena untuk kemudian kita lihat, untuk kita banyak mengharap kebaikan dari suami itu repot ya. Suami itu ya begitu. Kadang kita jadi suami juga bingung. Pengen cerita kesibukan kita, kita bukan gak mau berbagi. Karena kadang kita tuh takut membebani permasalahan yang ada di istri. Akhirnya kita kadang gak cerita semua perkembangan dalam kehidupan kita. Tapi kadang wanita juga kan pengennya diceritain semua kesibukannya, gitu gak sih? Kenapa kamu gak cerita? Kalau kamu begini. Kamu udah nganggap aku lagi. Aku gak bisa dingin. Kamu lebih sering cerita sama yang lain daripada sama aku. Aku mau pergi. Terus suaminya bilang, belum pergi, kamu tega. Bingung ya. Kayaknya wanita juga ya sama, pengen diperhatiin, dia susah juga, nggak bisa. Wanita itu kalau punya masalah hari itu harus beres, nggak bisa. Dia butuh waktu untuk diri, biasanya ya. Diajak laki-laki pengennya beres hari itu juga. Saya nggak, wanita nggak bisa ditekan kayak gitu. Kenapa sih kamu cerita dong? Ada apa sih kok kayak beda gini? Enggak ada apa-apa. Oh masih marah? Enggak. Mau belanja? Kapan? Waduh gitu, siap berangkat. Itu karakternya wanita yang kadang kemudian menuntut untuk, bapak ngerepotin loh, Masya Allah, padahal gak usah. Ini harus berapa nih Pak? Iya, Insya Allah, makasih ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum itu kata Nabi ada satu harus bismillah dulu. Terus, belum bisa dicontohin ya. Karena masih panas ini. Gak apa-apa lah. Memang saya biasanya kalau ngisi di mana gitu suka ada buah-buahan apa. Kayak ini kayak yang nggak apa-apa sih. Ini nggak boleh berharap kepada tuh ada lemper itu. Ada bolu LGBT. Saya nggak punya apa-apa di sini. Tapi nggak. Memang kita itu nggak boleh terlalu berharap kepada makhluk, itu mengecewakan. Tapi kok laki-laki nggak punya lemper juga sih? Ini kalau cewek beberengkes yang katanya diet, kamu makanya banyak banget. Wanita ya begitu, susah kadang merhatinya. Kadang kita saling nuntut, makanya saya tak pernah bilang bahwa dalam pernikahan itu nggak boleh saling menuntut, harus saling menuntun di jalan Allah. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Justru itu kelebihannya, sarana amal solehnya di sana. Nggak seru rumah tangga itu. Loh, film Korea aja ada yang buruk, ada yang baiknya kok. Tapi saya nggak terlalu sering nonton film Korea karena saya terlalu sibuk ngafalin Quran. Ngafalin hadis itu saya ada. Misalkan Homton Caca-Caca yang 16 episode itu. Kim Sen Ho sama si Min Ah itu. Hong Banjang sama Hye Jin. Ya ada kekurangan, ada kelebihan dan saling melengkapi. Saya nggak terlalu ngikutin. Tapi kemarin Kim Sen Ho dapat penghargaan dan ke Indonesia juga bareng Indah Herlambang. Kalau si Min Ah kemarin di Bali liburan sama pacarnya di situ, tapi belum nikah. Tapi nanti, tapi saya nggak terlalu ngikutin juga sih. Tapi Yuna ada film yang baru dan keren banget itu kemarin. Tapi ya udah saya nggak terlalu ngikutin juga sih. Apalagi K-pop memang lagi wamil beberapa personil EXO itu. Nah pasangan ya begitu, saling melengkapinya begitu, nggak seru. Rumah tangga kalau nggak ada itu manajemen rumah tangga itu justru serunya itu ketika ada konflik. Justru konflik itu dihadirkan untuk kemudian saling mendewasakan. Allah tuh adil. Cara mencerdaskan seseorang itu Allah tuh hebat.
Jadi cara mencerdaskannya Allah kepada kita itu kadang dikasih ujian. Makanya lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amali wa anfusi wa samarat wa basiris sabirin. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 posisi sebelah kiri kedua dari atas. Kayaknya enggak tahu juga. Dan pasti kami itu akan menguji kamu. Udah kita nih hijrah bagian kajian musyawarah. Update status. Guys, add kajian. Hotel Santika Premier. Bintaro. Boleh nggak? Ya kalau saya sih ngizinin aja. Jamaah saya mau update status tuh bagus. Karena bisa jadi update statusnya dia jadi wasilah hidayah seseorang. Nggak apa-apa. Asal nggak usah lebay. Add rokaat kedua. Bismillah. Nggak usah, biasa aja. Nggak usah terlalu over gitu. Aduh, aku bismillah lagi tahajud. Santri itu kalau bacaannya panjang-panjang, bacaannya bagus ya. Muzamil itu bacanya panjang. Saya senang sama Salim Bahanan ya, enak juga ya. Salim Bahanan yo kalau ngaji gitu, Muzamil ngajinya panjang. Tapi ya tergantung. Kalau bacaannya pendek saya suka. Tapi kalau bacaannya panjang itu saya menyadari saya itu lemah iman. Padahal ayatnya di surat Al-Anfal ayat 2 itu jelas ya. Innalladzina qalu ketika dibacakan ayat-ayat Allah wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Jadi ketika dibacakan nama Allah itu bergetar hatinya dan ketika dibacakan disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Tapi ketika Muzamil bacanya panjang, surat Ar-Rahman, langsung itu bergetar lututnya. Bukan. Memang begitu, ya saling melengkapinya tuh nikmat jadinya. Makanya dalam kehidupan kita sama. Kadang ada orang yang pindah majelis taklim misalnya, saya nggak mau di majelis taklim itu. Kenapa? Gak, itu orang-orangnya tuh, gak banget. Pindah majelis taklim, bakal ketemu nggak sama orang yang hampir sama sikap sifatnya? Ada aja, nggak jadi hilang. Ada aja yang nyebelin, ada aja yang kepoin. Ada yang kemudian kajian, datang kajian, udah jauh-jauh ke sini, tetap ngomongin kerudung orang yang nyenglet. Itu si eta tiungna nyenglet. Itu kenapa bro? Itu ada aja yang kayak gitu. Kalau laki-laki mah alhamdulillah bersih hatinya. Nggak ada yang saling ngomongin. Tes, siapa yang sebenarnya rajin ngaji? Ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Tes, juz 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ahwat sabar dulu, tahan. Jangan terlalu riak ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Insyaallah. Akhwat siap. Juz 1. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Terluka menangis tapi ku Astaghfirullahaladzim. Rungkat. Tuh apa? Siap ikhwan sekarang juz 1 ya. Takutnya saya nggak adil. Kesini juz 1, kesini juz 1 juga. Siap ikhwan juz 1. Zalikal kitabul la raiba fi. Tuh. Bisa. Ih kamu mah aneh. Nggak percaya mereka hafiz Quran? Teh ini nggak percaya suaminya hafiz Quran. Nih kita tes lagi. Siap ikhwan. Pertengahan Al-Baqarah. Sulit nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa?
Pertengahan Quran. Ar-Rahman. Khalaqal insan. Kau meragukan kita semua. Masih nggak yakin? Saya majuin lagi. Yasin. Innaka laminal mursalin. Takbir. Tok, teteh, ikutin. Asyhadu. Tobat ih. Enak kalau saling ngelengkapin. Seneng gak punya suami yang rajin sholat? Seneng. Kamu lagi tiduran, kamu disolatin. Oh enggak ya, kamu. Seneng punya yang pasangan yang bisa bikin kita lebih dekat sama Allah. Makanya senantiasa sebenarnya kita itu menginginkan kebaikan. Setiap orang tuh pengennya kebaikan. Pengen suaminya baik, iya. Tapi kenyataannya kadang nggak sempurna itu juga. Kadang ada nggak baiknya juga. Ya namanya manusia, ada kurangnya, ada lebihnya. Ya wajar. Yang nggak wajar itu kita selalu mengharapkan seseorang itu memberikan kebaikan sama kita. Yang lebih parah, kita menemukan kebaikan pada orang, tapi sulit menemukan kebaikan pada pasangan kita. Itu yang jadi bermasalah. Ya kan? Makanya sebenarnya kita itu jangan terlalu sibuk untuk dicintai. Sibuknya kita itu pengennya mencintai. Meskipun cintanya nggak berbalas ya nggak apa-apa. Inilah yang disebut Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu kecintanya teramat sangat besar kepada Allah. Saking besarnya cintanya sama Allah. Dia tuh sangat mencintai setiap orang yang ada di sekeliling dia. Untuk mengatakan seseorang itu ahli maksiat itu lisan dia tuh berat. Kenapa? Karena orang yang ahli maksiat sekalipun dia tuh masih disayang sama Allah. Jadi orang yang ahli maksiat sekalipun masih disayang sama Allah. Bahkan masih dikasih nafas, masih bisa dikasih kerjaan. Maka kenapa lisan kita tuh terlalu keras untuk bilang sama seseorang, kamu tuh gak benar, kamu tuh begini, gak mau. Saya ingat ya, guru saya tuh selalu bilang kamu tuh gak boleh lebih merendahkan seseorang tuh gak boleh. Karena belum tentu orang yang kamu hinakan, kamu rendahkan itu dia lebih hina dari kamu, belum tentu. Dan belum tentu ketika kamu banyak ilmu sekalipun, ilmu kamu bisa benar-benar menyelamatkan kamu tuh belum tentu. Justru banyak orang yang masuk surga, itu salah satunya karena banyak menjaga hati seseorang. Bukan banyak melukai hati seseorang. Justru yang masuk neraka itu gara-gara apa? Gara-gara dia sering menyakiti hati seseorang. Bisa nggak kita menghindari dari dibicarain sama orang? Halo, assalamualaikum. Nggak bisa. Bisa nggak kita dihindari untuk tidak dicaci, dimaki, difitnah sama orang? Nggak bisa. Lah kita tuh kadang terlalu sibuk membicarakan atau mempelajari hal-hal yang berat. Tapi hal yang sederhana aja kita lupa. Saya sedang banget ya ketika lihat ke sini. Senjal, sendal, sepatu itu berjejer. Rapih banget. Semua ada kesadaran untuk merapikan sendalnya masing-masing. Nggak tahu diberesin sama orang juga. Tapi saya kan berhusnuzon bahwa itu tuh benar-benar kelembutan hati teman-teman. Yo ternyata efek ngaji itu melembutkan hati. Sehingga ketika beres ngaji sekalipun, teman-teman tuh nggak rela dan nggak tega untuk ngambil sendal kita dan nginjek sendal orang lain. Itu kan hal yang luar biasa. Coba Jumatan, kita kadang ngambil sendal terus nginjek sendal orang lain. Bagi saya tuh sangat terluka. Karena saya pun ingat ketika saya punya sendal, saya nggak pengen sendal saya diinjek sama orang. Maka kalau nggak pengen gitu, maka jangan pernah nginjek sendal orang. Nah, ini baru catatan yang pertama. Maka manusia itu adalah al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Karena manusia itu budaknya kebaikan, maka dia tuh harus punya prinsip bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan gak harus berbalas kepada dirinya. Dan ketika dia menuntut kebaikannya untuk terbalaskan kepada dirinya, disitulah dia akan terluka dan tersiksa. Pasti Kang? Pasti. Coba bersikap baik sama orang yang baik, itu biasa. Adimas baik sama Handi Boni, Handi Boni baik sama Adimas, itu biasa. Yang luar biasa, Handi Boni bersikap baik sama Adimas, dan Adimas lebih bersikap baik daripada Handi Boni, itu luar biasa. Tapi yang lebih hebat lagi adalah yang mampu membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Quran surat Fussilat. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahum waliyyun hamim wa may yulaqaha illal ladzina sabar. Quran surat Fussilat ayat 35.
Yang paling berat itu ternyata membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita sibuk untuk mencintai. Kalau sibuk untuk dicintai, itu kita akhirnya mikirin gini, kalau gue akan baik sama Allah kalau lo baik sama gue. Tapi lo kalau kejam, buruk sama gue bisa lebih jahat. Itu people. Kayak gitu. Orang yang beriman gak begitu. Konsep orang yang beriman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Itfa billati hiya ahsan. Berbeda kejahatan, keburukan dengan kebaikan itu. Tolaklah keburukan dan kejahatan itu dengan segala sesuatu yang lebih baik. Kenapa kita repot-repot mikirin untuk balas dendam sama orang? Coba, Teteh dengki sama seseorang. Ketika Teteh dengki, marah, dendam sama seseorang, Teteh pengen liburan. Misalkan liburannya ke zoo park. Teteh tuh misalkan dengki, dendam sama Handi Boni, nggak suka aja sama Handi Boni. Pokoknya kalau lihat muka Handi Boni pengen mual, muntah gitu. Benci misalkan, hamil jangan-jangan. Ada jamaah, enggak cerita. Teteh benci misalkan sama Handi Boni. Teteh pengen liburan ke Zupak misalnya, Zupak Lembang misal. Ketika Teteh ke sana, ternyata Teteh ketemu sama Handi Boni. Pertanyaannya, yang jadi stres Handi Boni atau Teteh? Teteh. Yang stres siapa kira-kira? Yang membenci atau yang dibenci? Yang dendam atau yang didendami? Yang dendam. Makanya kita akhirnya punya penyakit hati yang bikin pikiran kita jadi kacau. Nggak enak banget. Suami itu pergi rumah Bu, Teh, Kak. Suami pergi dari rumah buat kerja pagi-pagi, nggak boleh. Kemudian kita tambah beban pikiran dengan marahnya kita. Biarkan suami pagi-pagi itu melalui hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Cium tangannya, sun keningnya, silakan berangkat. Ya dadah papa, dah. Sambil dadah-dadah naik atas pagar, romantis gitu. Ngeri juga sih ya. Coba. Ini suami pergi pagi-pagi, belum. Ya gak ada yang suaminya dibangunin subuh susah lagi. Harus berantem dulu. Harus keluar ayat dulu. Papa lupa ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Perang subuh terlambat. Ya, mohon maaf. Wibawanya suami itu bakal hilang. Berpudar. 1 dari takwa, 2 dari harta. Wibawa suami itu pudar ketika dia gak punya harta apalagi gak punya takwa. Oke, suami punya harta. Dia bisa mungkin, masih bisa berumah tangga, bisa. Tapi kewibawaannya tuh hilang. Tapi suami yang punya takwa, dia dihormati sama istrinya. Maka suami juga ya enggak boleh terlalu takut juga sama istri. Pagi-pagi biarin suami kemudian melalui hari-harinya dengan bahagia. Kalaupun ada suatu permasalahan yang kita ingin bicarakan, hold dulu aja, tahan dulu aja. Nanti bisa diobrolin baik-baik. Gak usah semuanya langsung, Papa, aku nanya, ini siapa? Tolong jawab. Ini Asep nih siapa? Chat-chatan sama Asep. Ini siapa? Nanti lagi aja lah Teh. Udahlah, suka ada yang nanya. Suami, Ustaz, tolong kami kaum pria. Boleh gak sih istri kita tuh ngecek HP suami? Tolong diviralkan Ustaz. Kami tertekan dengan setiap link ceramah yang terus dikirim kepada kami, Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Seorang istri ngecek HP suami. Jawaban aku simpel. Hukumnya kamu ketahuan. Kamu kurang rapi. Gak usah macem-macem akhirnya. Dah lah, kalau gak pengen punya masalah, gak usah macem-macem dalam rumah tangga. Kalau gak pengen kemudian jadi gak bahagia, gak usah macem-macem. Kalau pengen benar-benar bahagia, gak usah sibuk ingin dicintai. Sibuk aja mencintai. Allah tahu gak kalau kita dizolimi? Halo, Assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini? Kayak gak siap untuk selalu mencintai. Coba sekarang ini ya. Ketika kita sibuk mencintai, tapi tidak dicintai, tapi kita nuntut pengen dicintai, jadinya stres. Dan stres ini yang bikin kita jadinya gak bahagia. Karena kita dituntut untuk, kayak kita menuntut diri kita untuk senantiasa kita dicintai. Padahal jangan. Coba sekarang konsepnya kita rubah. Kita pengennya senantiasa mencintai aja. Teteh masak,
yang udah nikah. Teteh masak, ketika teteh masak, diapresiasi atau tidak sama suami? Nggak masalah. Tapi Allah tahu nggak bahwa teteh itu senantiasa melakukan amal teteh untuk kemudian masak? Tahu. Suami nggak makan, kadang memang suka sedih ya kita ketika udah, bukan kita maksudnya teteh. Teteh masak nih, begitu teteh masak, suami nggak makan di rumah, teteh sakit hati nggak? Boleh nggak sakit hati teteh? Halo, assalamualaikum. Atau nggak pernah masak sih ini sebenarnya? Ini saya suka aneh juga. Kadang ada istri yang punya bibi, buka pagar sama bibi, buka pintu sama bibi, nyuci sama bibi, masak sama bibi, laundry, cuci kolor suami sama bibi, tidur sama bibi. Harusnya itu amal soleh suami, amal soleh istri. Yang buka pagar istri Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu menjemput Rasulullah Muhammad SAW di mana? Depan rumah. Ya Rasul, assalamualaikum, romantis. Ini suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma, papa pulang. Iya, tahu aku juga. Ih, judes banget. Begitu marahan, alasannya apa? Pak, aku tuh capek. Capek apa, ada bibi yang udah ngurusin semua. Alah, ini alasannya. Maka sekarang jangan semua amal soleh diambil sama bibi, nggak boleh. Ingat deh, nyapu, bersih-bersih rumah, belanja ke pasar, masak, itu adalah amal soleh suami yang disedekahkan ke istri. Ih, kamu nggak percaya. Amal soleh siapa? Suami yang buat istri. Jadi baik suami itu ngasih sedekah sama teteh. Tinggal teteh gimana caranya sedekahin. Makanya saya suka bilang, sebenarnya nggak bagus seorang istri menyuguhkan minuman untuk teman suaminya, nggak boleh. Udah aja istri boleh buatin nggak? Misalkan Handi Boni main ke rumah siapa? Misal Mas Riki Perdana. Ketika Handi Boni main ke rumah Mas Riki di Cimahi ya, di Bandung kan? Di Bandung. Ketika Handi Boni main ke sana misalkan, istri buatin bir astagfirullahaladzim, kopi. Astagfirullah. Udah hijrah. Istri buatin kopi, istrinya Ariki, buat Handi Boni. Kalau istrinya ngasih langsung, jangan. Istri taruh aja di ruang tamu. Nanti yang dari ruang tamu bawain ke Handi Boni siapa? Ariki. Tapi kalau bibi ya boba, kalau punya bibi boleh tuh. Bibi masakin, bikinin kopi buat Handi Boni, boleh. Silakan aja. Tapi yang buatan istri, tapi bibi jangan yang Ariki jangan yang dibuat sama bibi, buat yang Ariki spesial buatan istri. Jangan semuanya diambil sama bibi. Semuanya harus ditemenin sama bukain baju, pakaiin baju, nyuci baju, semuanya ditemenin sama istri. Ya suami supaya nggak kemana-mana teh. Nah, saling melengkapinya karena saling ingin memberikan cinta. Yang cintanya ini nggak saling nuntut. Karena apa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Karena kecintaan dia sama Allah itu besar. Karena dia udah tahu konsepnya, ya nggak apa-apalah, nggak diapresiasi juga. Dakwah mau apa? Kita mau melakukan kebaikan apa? Nggak dipuji, nggak diapresiasi, nggak jadi stres. Mau ada yang muji, berlindung kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dulu itu ketika dipuji, Abu Bakar tuh langsung ngambil tanah, pasir, dan dilemparkan ke wajah si pemujinya. Karena kenapa? Takut mencelakakan hatinya. Makin dipuji, makin hati-hati. Makanya dibalik pujian sama dengan ujian. Kalau bahasa Sundanya dibalik HD kudu aya KD. Jadi balik sesuatu yang bagus itu harus ada kehati-hatian. Karena kita akan saling deg-degan aja ngejaga. Makin terkenal kita misalkan, ketika kita makin terkenal itu kita makin hati-hati juga. Makin besar, makin viral itu harus makin hati-hati. Semua lisan sikap kita. Maka mohon maaf ya, saya sampaikan faktanya. Maka teman-teman kajian musyawarah itu mungkin akan menjadi sebagai seseorang yang menampilkan citra diri muslim sejati. Kadang teman kita tuh akan melihat Islam itu ya dari diri kita. Halo, assalamualaikum. Benar nggak?
kita itu kadang menjadi citra diri muslim sejati. Orang itu kalau pengen ngelihat kebaikan muslim, seorang Islam, mungkin lihatnya dari yang ada di sekitar kita. Maka siapa yang harus paling baik akhlaknya? Ya kita yang udah sering ngaji. Bukan jadi kita lebih ngehina, ngejatuhin seseorang, nggak boleh. Kita ini harus yang paling luas hatinya. Makanya saya suka bilang, kenapa orang itu keluar dari tempat karaoke itu bisa bahagia? Kenapa orang itu kalau turun dari gunung itu bisa bahagia? Tapi kalau kita keluar dari majelis ilmu itu kita kok jadi stres, nggak bahagia. Kita beres ngaji kok nggak bahagia. Padahal itu kita sedang dimuliakan sama Allah. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ketika kita berkumpul mengkaji Quran, membacanya bersama-sama, maka kemudian kata Allah diturunkan kemudian malaikat yang menaungi langit-langit untuk kemudian terus mendoakan mengampuni kita semua. Bahkan setiap langkah kaki kita dari manapun, ada yang dari sektor berapa ke sini, ada yang dari sektor berapa, ada yang dari Sunday market, pasar minggu, Brotherland, Tanah Abang, Depok, dari Depok ke sini, semuanya perjuangannya, setiap putaran rodanya, itu jadi perhitungan di sisi Allah. Bahkan saya suka bilang, sendal kita itu mungkin yang, mohon maaf ya, misalkan, sendal kita yang mungkin kita jarang pakai ngaji, ketika dipakai ke kajian musyawarah ke Hotel Santika ini, bisa jadi sendal kita ini lagi bahagia-bahagianya. Kenapa? Karena akhirnya dia, akhirnya kita ke kajian sis, iya. Ini yang kiri sama kanan kan lagi ngobrol. Ketemu yang sama yang sebelahnya, iya. Ini ada yang channel, ada yang apa kan? Channel ada sih sendal? Apa sih? Channel TV. Apa sih merek sendalnya cewek-cewek? Yang gitu-gitu. Apa? Swallow. Laki-laki. Terus sendal kita tuh ngobrol. Mobil kita, bahagia. Itu kalau mobil kita parkiran sama yang sebelahnya mobil ahli maksiat, itu kita langsung nyencengin mobil kita. Kamu mau dipakai maksiat, dipakai check in, yang aku mau dipakai ngaji. Aku dipakai ngaji, itu gitu. Sendal kita nih yang nongkrong, lendengan, apalagi yang udah numpuk-numpuk, wah itu lagi peluk-pelukan, alhamdulillah. Kita jadi saksi nanti di surga ya sis, iya alhamdulillah. Kita diinjak-injak tapi dipakai ke tempat yang baik, alhamdulillah. Teteh aja gak denger jeritan mereka kan? Ngeri gak kalau mereka menjerit? Ini saya serius loh. Karena kan saya tadi sampaikan juga di kajian musyawarah. Batang kurma itu pernah nangis. Suatu saat Rasulullah SAW dengan sahabat itu lagi ngompor. Tiba-tiba ada tangisan bayi yang terdengar. Lalu kemudian para sahabat tuh nyari, mana? Siapa yang nangis? Kemudian kata Rasulullah, tuh batang kurmanya nangis. Kenapa ya Rasul? Dulu sering dipakai aku buat nyandar. Sekarang aku punya mimbar yang baru buatan Salman Al-Farisi, gak aku pakai lagi, akhirnya batang kurma ini nangis seperti bayi. Dan sahabat dengar. Lalu kemudian kata Rasulullah apa? Rasulullah mendekati batang kurma itu lalu dipeluk sama Rasul. Seperti bagaimana pelukan seorang ayah menenangkan bayinya. Kemudian dipeluk, kemudian dia katakan, insya Allah nanti kita bersama-sama di surga. Baru diem. Bayangin, sendal teteh ketika dipakai maksiat. Mau dipakai maksiat, wah, wah. Enak gak kalau kayak gitu? Stres, kasihan. Sekarang bahagia, mobil kita bahagia. Kayak saya suka bilang, Allah itu saking baiknya ketika mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa setiap jin dan manusia itu diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah itu udah langsung siapin sarananya semuanya. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi semuanya sarana ada untuk kita sibuk mencintai. Bener, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi kita. Ibadah aja, ada yang yearly-nya saum. Saum yang yearly-nya apa? Ramadan. Monthly-nya yang bulanannya apa? Ayamul Bid. Weekly-nya apa? Senin Kemis. Daily-nya apa? Daud. Ada semuanya ibadahnya. Dari pagi hari, kemudian ketika kita bangun tidur, wah banyak amalannya. Sebelum tidur aja, amalannya luar biasa. Saya coba turunin sama istri, yuk mam kita praktekin yuk. Sebelum tidur kita wudhu dulu, terus kita sholat tobat dulu, kita zikir, istighfar 70 kali. Baca pertama Al-Fatihah 1-7, terus baca Al-Baqarah 1-5, baca ayat kursi 255, 256, 257, 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Setelah itu baca Al-Mulk, setelah baca Al-Mulk kalau ada waktu baca Al-Waqiah, terus baca apa lagi Pak? Trikul,
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kata istri, kapan tidurnya Pak? Udah. Suami istri mau eksekusi nggak langsung. Nggak gitu. Semua ada step by stepnya. Maaf ya adik-adik ya belum paham ya. Yang jomblo tahan dulu ya. Ada step by step untuk kemudian kita langsung ibadah yang paling besar. Bayangin, berpegangan tangannya suami istri, mengugurkan dosa-dosa yang ada di tangannya. Pegangan tangan doang. Gini, romantis-romantisnya istri, suami. Makanya saya seneng, Mas Dimas itu kalau posting sama Teh Dini Aminarti, posting keromantisannya saya itu seneng. Kenapa? Karena sedang mengkampanyekan bahagianya menikah. Di tengah banyaknya isu perceraian, perselingkuhan yang luar biasa mengerikannya. Harus tampil pasangan-pasangan yang bukan sombong dengan pernikahannya, tapi lebih ke dakwah bahwa nikah itu pasti bahagia. Nikah tuh bisa bahagia loh. Ketika Teh Dini dan Adimas double D, ini baju saya double D. Sorry nih, beli, nggak di endorse. Iya, beli. Aku tuh dengan PD-nya datang ke booth Hijrah Fest. Yang Teh Dini sama Adimas ya? Iya, Masya Allah, ini bajunya bagus nih. Iya Ustadz, 259.000, berapa sih? Ya segitulah. Oh gitu ya, iya. Adimasnya ada nggak? Gitu kan nanya-nanya dulu ya. Adimasnya belum datang Ustadz, paling Ahad. Oh Ahad, yang ini juga bagus ya? Iya Ustadz, mau 2 Ustadz? Ya boleh. Total 400 ya. Ini namanya support produk muslim. Beli itu produk-produk muslim loh. Iya dong. Ya walaupun gedek juga. Ya enggak, harus ikhlas. Namanya produk muslim itu harus disupport. Hijab, ada yang jualan, beli. Produk bajunya, beli. Kosmetiknya, beli. Ada, boleh sebut merek gak sih? Hah? Oh boleh, ada Kaf. Ada yang apa? Be Earl. Be Earl tuh yang siapa? Be Earl tuh apa ya? Kosmetik cewek. Oh cewek, kosmetik cewek. Nggak usah buat istri saya, tenang nggak usah lah. Nanti saya ini beli aja nggak apa-apa. Nggak usah dibungkusin pas saya pulang, nggak usah. Tapi istri saya tuh kulitnya lembab memang. Tapi nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu dipikirin ya, nggak usah. Iya. Udah Be Earl, apa bebas. Pokoknya support aja produk muslim. Saya tadi lagi cerita apa ya? Oh, gandengan tangan. Suami istri pegangan tangan, berguguran dosa-dosanya yang ada di tangannya. Shh, berguguran. Mohon maaf, hubungannya suami istri seperti amal pahalanya, seperti membunuh 10 Yahudi. Sekali hubungannya. 2 kali 20 Yahudi. 3 kali 30 Yahudi. 4 kali membunuh suami. Capek bos. Gempor kita bos. Ya makanya kalau lipnya nggak jalan pakai tangga ya. Laki-laki tangganya gemeteran. Amal pahala banyak. Suami istri. Makanya susah. Yang jomblo buat nyaingin pahalanya orang yang udah nikah berat. Bayangin. Nikah itu menyempurnakan separuh agamamu. Separuh loh. Maka susah, emang beratnya luar biasa. Separuhnya lagi apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya nih. Di sininya. Tapi yang sebelahnya lagi menikah. Halo, yang jomblo. Assalamualaikum. Menikah. Ini yang sebelahnya lagi menikah. Makanya godaannya banyak, berat. Sabar, marahannya banyak. Ya itulah sabar potensi pahalanya. Nikmat semuanya ketika disadarin jadi ibadah. Marahnya istri itu berkah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kemudian jalan, jin ifrit lewat, iblis lewat, pindah jalan. Kenapa? Saking takutnya ngelihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika kemudian radhiyallahu an ketika kemudian meninggal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kemudian meminta kepada Allah, minta kasyaf supaya kemudian dibukakan gimana sih Umar bin Khattab ketika ada di dalam kubur. Ditanya sama Mungkar dan Nakir, deg-degan enggak? Seorang Umar bin Khattab ketika ditanya sama Mungkar dan Nakir. Ketika kemudian diberikan sama Allah kasafnya, ketika ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ternyata dibalikin sama Umar bin Khattab. Kamu gak tahu saya siapa?
malaikat mungkar nakir. Tapi ketika Umar bin Khattab berhadapan dengan istrinya, dimarahin ternyata sama istrinya. Umar bin Khattab diam. Sampai sahabatnya yang pengen curhat, kan kita tahu ya. Sahabatnya yang pengen curhat apa? Yang pengen curhat tentang istrinya yang cerewet juga. Nyampe depan rumah Umar bin Khattab dia nggak jadi. Sama aja. Gagah-gagah juga dimarahin sama. Bayangin, iblis ngeliat Umar bin Khattab putar balik. Munkar dan nakir dibentak. Ketemu istri, siap salah. Tapi ternyata di balik reason alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya Umar, mengapa engkau membiarkan dirimu dimarahi oleh istrimu? Kata Umar, udahlah. Istri kita itu udah sibuk dari pagi. Melalui hari-hari, dia sibuk kemudian dengan kesibukan rumah tangga kita, keperluan kita. Maka setiap emosi yang dia keluarkan, dengarkan saja dengan baik-baik. Karena dia seringnya di rumah. Dah, dengerin baik-baik. Karena memang begitu karakternya. Makanya saya suka bilang, mohon maaf ya, bukan berarti saya sudah begitu ya kan, usikum bin nafsi bittaqwa. Tapi saya itu emang selalu mengedepankan itu. Mengedepankan apa? Saya selalu pikir, kalau itu amalan terakhir yang saya lakukan, saya akan lebih memilih saya nggak mau nyakitin hati istri saya. Berusaha untuk ngejaga gimana pun yang terbaik. Karena bisa jadi itu hari terakhir dia atau hari terakhir saya. Dan saya nggak mau mendapatkan ending salah satu dari kita itu dalam keadaan marah atau saling mencaci. Gak usah dibalas setiap marah pasangan kita itu. Dasar kamu ya, beruang madu. Kata istri ke suami. Kemudian suami balas, kamu penguin toren. Tahu gak penguin yang orange kan gede, bulat gitu tuh. Gak usah dibalas lah. Balasnya pakai apa? Sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enak. Dasar kamu yang gak benar. Allahumma sholli. Ya langsung isi juga gak akan jadi repot. AA dibegal. Pinggir mas. Allahumma. Ya insya Allah tetap dibacok. Ya. Beda. Nikmat jadinya kalau kita mengetahui balasan Allah. Terakhir sebelum sesi tanya jawab, kalau ada sesi tanya jawab. Karena sudah mau maghrib. Nah. Zuhur, ngetes aja. Kemarin saya malam cerita juga sama Adimas tentang ayat ini ya. Tapi ini spill lagi. Quran surat As-Saff ya. Ayatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hei orang yang beriman, hal adulukum ala tijarah. Mau nggak saya liatin transaksional? Saya tuh ketemu sama teman saya yang kerja di salah satu bank. Bank saya nggak bisa sebut inisialnya. Udahlah itu. Itu tuh baik banget. Dia baik banget. Jadi dia jadi CS itu ya. Karena kebenaran ini apa mantan. Iya apa? Ya ada ini ya, teman lah. Kemudian ketika saya ketemu sama dia tuh luar biasa. Selamat pagi Kang, ada yang bisa dibantu? Silakan duduk dulu, boleh minjem kartu ATM sama buku tabungannya, mau minum air putih, teh atau kopi ya. Kalau mau ngemil ini ada permennya Kang, silakan. Terus aku tuh bilang, kamu tuh baik kayak gini sama semua orang ya. Kalau sama suami kamu baik kayak gini gak? Enggak sih. Kenapa kamu bisa baik sama nasabah tapi kamu gak bisa baik sama suami kamu? Jawaban dia tuh simpel, karena saya dibayar. Jadi ada orang yang rela dibayar buat melakukan apa saja. Sedangkan Allah sudah ngasih begitu banyaknya, yang saking banyaknya dari Allah. Tapi kita gak mau melakukan apa yang diperintah sama Allah. Aneh. Karena kita ngelihat yang diberikan sama makhluk itu langsung kelihatan. 20 juta, 100 juta,
1M asal begini, itu bisa. Ada orang yang rela dibayar berapa untuk kemudian dia buka aurat, itu bisa ada tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang nggak pernah berhenti dalam tanda kutip ya, kasih kenikmatan yang luar biasa sama kita. Dikasih nafasnya, berkedipnya, coba buat kita ngedip, berapa kali kita ngedip, pernah ada yang ngitung nggak? Coba buat nikmat, mohon maaf ya, ini menjijikan tapi hikmahnya luar biasa. Nikmat high tooth, kentut, high tooth, nada tinggi. Ya kentut itu kan ada 3 macam ya, ada loudspeaker, ada mode getar, ada silent. Yang sering menimbulkan fitnah itu ya kentut yang mode silentnya. Memang itu. Has. Itu udah langsung. Tapi kalau mode getar memang itu harus dicek ya. Takut ada sesuatu yang lain keluar. Coba nikmat kentut, aneh itu. Kalau kita pikir-pikir kok bisa? Bahkan kemarin ada yang viral ya, seorang itu di toilet meledak toiletnya. Karena dia, ternyata dia pas lagi BAB dia sambil ngerokok. Dia lupa si saluran itu tuh ternyata nggak bagus, nggak ada ventilasinya. Jadi ada banyak udara yang begitu duar. Dengarkanlah. Ngeri banget itu. Coba nikmat, mohon maaf ya, kalau kita mikir nikmat buang air besar, kita nggak pernah mikir. Tapi kalau mau mentadaburi coba, nikmat buang air besar, kalau kita pikir-pikir, hebat banget. Semua makanan yang kita makan tuh kayak ada tempat penyimpanan, yang ini jangan dulu dikeluarin, yang ini masih diolah, itu canggih banget. Nah yang pas yang di bagian yang dikeluarkan, potongnya juga rapih gitu. Hebat banget ya, secanggih itu gitu. Maka memang benar. Saya tuh ingat ya, Abdur itu kan memang komika yang keren ya. Dia sampai menghitung berapa besar nikmat yang diberikan Allah dari mata melihat. Itu luar biasa. Kesimpulan ayatnya kan sebenarnya wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kamu kalau mau menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, kamu tuh nggak akan bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Tapi ya tadi, Allah itu nggak pernah perhitungan dalam artian begini loh. Kalau kamu udah melakukan ini, kamu harus begini ya, nggak jadi tuntutan, tapi jadinya ajakan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang diajaknya yang iman, yang ngerti bahwa kemudian dia senantiasa meyakini Allah. Yang lain yang nggak diajak begitu. Yang lain tuh cuma diajak mencari, bisa ya ayyuhannas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Posisi sebelah kiri di tengah kayaknya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu kemudian bertakwa. Ajakannya begitu. Ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izah, silakan jadikan Quran ini sebagai pelajaran, hikmah, kisah yang bisa kamu ambil pelajarannya, pengingat, kabar gembira atau peringatan, silakan. Ajakan. Tapi kalau orang yang beriman perintah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah. Mau enggak? Ininya. Kita transaksional nih. Supaya apa ya Allah? Tujikum min azabin alim. Quran surat As-Saff ini. Supaya kamu selamat dari azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim. Ajakan ini nggak akan jadi nikmat bagi orang yang nggak iman. Tapi jadi nikmat bagi orang yang iman. Makanya mohon maaf, kenikmatan kajian musyawarah hari ini yang jadi bikin nikmatnya apa sebenarnya? Bukan cuma sekedar nikmat dunianya. Ada makanannya, ada lempernya, ada itu apa ya itu enak banget payang itu. Ya enak. Teteh mini banyak itu ngambilnya teh. Lapar. Nggak apa-apa ya teh ya, kan gratis ya. Yang jadi nikmat kan bukan itunya. Yang jadi nikmat apa? Karena menyadari ada satu pemberian yang lebih luar biasa dari Allah. Ini kalau kita sadari, coba ini kayaknya semangat jadinya. Makanya saya tuh kalau ditanya undang Handi Boni berapa, saya tuh suka stres. Sebut angka cancel, pertama. 2, nggak usah kemudian nanya Handi Boni berapa. Itu kesannya tuh kayak aku tuh cowok panggilan, aku nggak suka. Makanya aku suka dibilang kalau misalnya, Kang Boni tuh berapa sih Kang? Ini maaf ya, short time atau long time? Kesannya jadi kayak gitu ya. Makanya gampang balasannya. Kalau ngundang Handi Boni itu berapa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Loh kamu tuh mau bayar berapapun gak akan pernah bisa mengganti balasan dari Allah kepada saya. Dan jangan coba-coba untuk mengganti apa yang sudah dibalas sama Allah dengan uang kamu yang gak seberapa. Gak ada artinya bos, biasa aja. Saya suka bilang emang saya tuh gak terlalu suka deket sama orang yang terlalu kaya. Kenapa? Karena saya takut berharap. Paling takut.
Karena saya kalau tahu saya punya kontak orang kaya, itu bawaannya tuh saya pengen pinjam 2. Bener. Ini saya kisah cerita, tapi nggak apa-apa ya. Saya cerita kebaikan musyawarah terhadap anak saya yang ketiga. Anak aku kan sudah 4 ya, target 11. Nah ini, aku tuh sengaja anak aku banyak, supaya kalau misalkan aku meninggal, orang lain tuh mikir 2 kali untuk nikahin istri aku, karena anaknya banyak. Segitu egoisnya cinta aku sama dia. Kan? Aku cerita kebaikan musyawarah. Saya tuh, mohon maaf ya kak, saya tuh paling nggak bisa ya. Ketika hijrah tuh saya udah paling malas minta-minta, nggak bisa saya. Karena saya tahu Allah tuh nggak pernah menghinakan saya. Allah tuh nggak akan pernah ninggalin saya sengsara tuh nggak pernah. Saya yakin itu. Makanya syarat dalam doa itu bukan masalah doanya aja. Kamu yakin atau enggaknya sama apa yang kamu doain itu kan. Nah saya tuh nggak pernah tidak yakin dengan apa yang dijanjikan Allah sama saya. Saya ya Allah, dan saya bukan nggak mau perhitungannya, tapi saya tuh suka bilang aja curhat aja biasa. Saya ingat waktu itu almarhum Coach Stephen tuh nemanin anak saya yang lahiran, istri saya yang lahiran, istri ketiga apa? Anak saya lahiran istri saya lahiran anak yang ketiga. Kita di bidan waktu itu. Ini saya cerita ya, tapi janji jangan cerita lagi ya. Saya itu cuma punya uang 1.500.000. 1.500.000. Sampai ada Pak Haji waktu deketin saya, "Loh, antum itu ustadz viral, dakwahnya udah sampai Korea. Loh, teman saya aja ustadznya lokal, itu bisa kebeli mobil." Ya saya bilang mah bukan urusan saya. Bodoh amat, itu ya dia. Ya kalau saya begini aja. Saya tuh ingat saya cuma 1.500.000. Istri saya lahiran masuk, itu ditemenin akhirnya saya sama almarhum Coach Stephen. Pertanyaan almarhum Coach Stephen itu sangat menggoyahkan iman. Pertanyaannya gini, "Punya duit gak lu?" "Ah, apa sih kok, ngopi aja dulu ya." Ngopi. Gak lama, itu Dimas Seto nelfon saya. Seumur hidup saya gak pernah ditelepon sama artis. Tiba-tiba Dimas Seto nelfon saya, coba. Pengen foto bareng aja malu. Ini nelpon, mau tak screenshot gak keburu juga. Saking excitednya, Dimas Seto, ini yang main di TV. Aku gak bilang sama dia, telepon, angkat. Saya mungkin Mas Dimas nggak tahu, masih ingat nggak tahu nggak? Kata Mas Dimas apa? Kok Ustadz nggak bilang? Kalau Ustadz butuh biaya persalinan. Saya bilang saya nggak pernah bilang. Memang saya nggak bilang siapa-siapa. Ya tapi ini Coach Steve bilang. Akhirnya waktu itu Dimas itu transfer sekian juta. Intinya biaya itu cukup untuk biaya persalinan, cukup untuk biaya akikahan, dan cukup saya untuk membeli beberapa mainan Hot Wheels. Maaf ya Dimas ya, itu saya izinkan, kita udah akadnya gitu ya. Masing-masing mau dipakai apa aja nggak? Boleh, oke saya. Saya cuma beli 3 mas. Karena memang itu yang limited ya, susah. Jadi saya pasti gitu, kok aneh. Allah itu selalu begitu. Teman-teman GIB, Ustadz Lukman, saya suka bilang kok, GIB itu gerakan inisiasi Boni. Jadi GIB itu waktu itu ada di Bandung tuh sering ke rumah kalau misalkan kasih saya beras. Karena saya tuh kadang memang nggak pernah kebeli beras. Tapi saya suka bilang sama jamaah saya nggak usah terlalu sering dikasih beras. Karena Handi Boni itu kalau nggak punya beras-beras amat. Saya tuh insya Allah akan didatangkan beras sama Allah. Saya itu kalau bikin update status, kalau saya mau ya, saya nggak pernah juga. Kalau saya update status, beras habis nih, insya Allah itu pasti jamaah tuh, Ustadz siap kirim, bisa 10 ton itu di rumah saya. Tapi saya nggak pernah update status, tapi saya suka mikir, kalau Ustadz daerah update status, beras habis nih, yang balas siapa? Sama Ustadz, itu semua. Kalau aku mah santai aja lah, nggak usah terlalu macam-macam. Satu saat istri saya tuh bilang, "Pap, beras habis." "Iya terus gimana?" "Ya kamu gimana?" "Ya bismillah aja. Masa kita pejuang Allah, kan Allah juga tahu kita lapar. Ini habis, nanti juga diisi lagi sama Allah, Mam, bismillah." Itu rak beras sama mamam dibuka ditutup lagi. Kata mamam, "Masih belum Pap." Ini istri aku emang lucu ya dia, makanya gemesin banget. Dia bilang, "Iya Mam, kan gak langsung gitu kan, magic kalau gitu mamam." Saya juga kaget. Tiba-tiba saya cerita nih wallahi, tiba-tiba datang teman GIB. "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam. Nganter beras." Udah ditunggu istri." Jadi selalu tepat, nggak usah khawatir. Saya masalah nginep, nggak pernah saya minta nginep. Minta nginep ya teh, nggak pernah. Nginep aja dulu. Ada uang nggak ada uang belakangan. Pernah di satu kota, itu saya pas beres nginep mau keluar check out nggak punya uang buat bayar. Saya tunggu dulu. "Bentar ya Mbak." "Tunggu apa Ustadz?" "Enggak, ini ada sesuatu dulu."
enak nggak bilang sama panitia, tolong bayarin hotel saya? Ya sebenarnya boleh mungkin, tapi kan saya tuh orangnya pemalu. Akhirnya kakak saya tuh nelfon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mei, lu di mana? Di Jogja. Mei, ada apa nelfon gua? Enggak, kepikiran lu aja. Nah ini kebenaran. Email ini dihadiahkan oleh Allah. Buat apa? Buat aku. Emang kenapa? Jadi gini, hotel aku belum dibayar. Aku mesen duluan. Emang gak dibayarin panitia? Enggak, aku bilangnya bayar sendiri aja. Ternyata bener bayar sendiri. Aku gak punya uang. Itu dibayarin. Akhirnya kata email, kamu mah aneh, Ustadz miskin. Gak apa-apa, bayar lunas. Surabaya. Ustadz ini Surabaya gini, siap. Gak apa-apa, tiket saya beli sendiri aja. Beli saya sendiri, berangkat ke Surabaya, landing di Juanda, jemput sama panitia, dipeluk saya. Sepanjang kami ngundang Ustadz, ini Ustadz pengorbanan sendiri semuanya. Maksud saya tuh gantiin gitu, tapi nggak enak ngomongnya, ya kan nggak enak, ya udahlah diam aja. Lah, mencintai itu yang utama, karena kita jadinya bahagia. Coba kalau banyak nuntutnya, stres. Coba kalau banyak nuntutnya, saya nggak mau lagi diundang di sana. Kenapa? Nggak dibayarin hotel, nggak. Coba nuntut sesuatu yang sebenarnya bukan milik saya. Kenapa jadi stres? Udah biasa aja. Pulang ke rumah minta dilayanin sama istri, dibuatin kopi dan segala macam. Mohon maaf, ini saya cerita kebaikan mamam, tapi saya bukan mau maksud apa-apa. Biasanya tuh mamam kalau saya pulang itu selalu bikinin kopi, minimal tuh bikinin kopi. Air hangat udah dikasih ke ember itu buat kita mandi. Saya mandi ya, kadang kita. Paham maksudnya? Kemudian ketika itu, suatu saat ketika saya pulang, karena ada bayi baru, saya tuh nggak dilayani. Sampai saya tuh gerak-gerakin gelas. Dia masih nggak peka. Tapi saya pikir-pikir lagi, oh iya. Ketika ini titik saya tuh harus mengerti bahwa anak saya sekarang ada banyak. Saya masih suka deg-degan itu. Pas bangun pagi tuh ngelihat kasur tuh, banyak banget ini manusia siapa aja. Oh anak saya semua ya. Itu masih kaget gitu. Cuma saya suka mikir, oh iya ketika saya punya anak, mohon maaf ya, saya punya anak 4. Itu saya mikir, berarti pada saat ini perhatian istri saya juga pasti terbagi. Gak usah banyak nuntut, kalau bisa bantu syukur, kalau enggak ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita banyak nuntut yang sampai akhirnya bikin kita tidak bahagia. Suami juga gak cuma mikirin teteh kan. Ada yang dipikirin yang lain, ada kerjaan, ada suatu urusan yang lain, belum mikirin ini. Mungkin teteh gak pernah lihat suami aku tuh saat gak peka sama tuh. Bukan gak peka, cintanya dia yang gak bisa diungkapkan sama teteh. Teteh gak tahu aja, dia mengurai air mata ketika dia di mobil, bingung mikirin gimana bahagiain istri. Suatu saat pernikahan kami yang, gak apa-apa ya, kita ngobrol aja ya. Suatu saat pernikahan kami yang ke-10 tahun, saya bikin surprise buat istri saya. Surprise, biaya sponsor semuanya. Kas kemarin Mas Dimas, pernikahan kami yang ke-11 tahun. Saya lupa. Isi saya kasih tas, pap, happy anniversary. Alhamdulillah, berkah, mudah-mudahan pernikahan kita gini. Papa lupa ya sama ulang tahun pernikahan kita. Itu saya tuh paling horor kalau ditanya itu. Karena saya memang sedikit cerdas. Saya bilang gini, justru papa itu ingin memberikan pengajaran buat kamu. Papa sengaja gak ngasih hadiah. Karena papa pengen bilang sama kamu, gak semua setiap setahun sekali kita harus dinilai dengan satu barang mewah persembahan untuk merayakan ini, gak penting. Karena kalau itu jadi indikator yang pertama, kita itu akan selalu ningkat. Sekarang ngasih 2 juta, nanti naiknya begini, kemarin begini, terus naik, itu stres. Jadi papa pengen ngajari sama kamu, betapa berharganya ternyata hadirnya kamu buat papa. Tanpa ada apa-apa, papa udah bahagia. Istri aku cuma bilang, so sweet. Padahal lupa. Tapi ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya, rahasia kita aja. Jadi nikmatnya hidup itu ya ternyata simpel. Makanya al-insan abdul insan. Manusia itu budaknya kebaikan. Lah kalau kita baik sama istri kita sebaik-baiknya, tidak boleh baik sama istri kecuali tidak boleh berbaik-baik kepada wanita lain kecuali istri kita. Dan begitu juga sebaliknya. Suami itu nggak boleh berbaik-baik kepada wanita lain kecuali kepada istrinya. Kenapa laki-laki kalau ngedengerin curhatan wanita lain tuh bisa, tapi ngedengerin curhatan istri sendiri tuh susah? Kenapa? Kok misalkan ngebales chat sama wanita lain tuh bisa panjang, ngebales chat sama istri sendiri tuh singkat, kenapa? Karena amal solehnya besar. Karena amal solehnya besar. Coba sesuatu yang amal solehnya besar tuh rata-rata susah dikerjain. Berat.
Nah ini yang jadi nikmat dalam ibadah kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini yang Al-Insan Abdul Ihsan. Anak kita, papa tuh gak pernah marah kalau anak-anak teriak lagi kajian, saya gak pernah marah. Justru ketika anak ada yang nangis, tak kasih uang. Kalau saya punya uang. Serius, kasih uang. Suatu saat saya pernah Mas Dimas, tausiah di daerah satu wilayah, itu si Pak Hajinya bilangnya gak enak. Ketika itu waktu itu saya datang, si Pak Haji ngungkit-ngungkit masalah bayar begini gitu, saya paling gak suka. Saya langsung komitmen, kalau saya ngedengar kayak gitu, saya tuh mau habisin semua uang yang ada saya, supaya saya tuh lebih bisa ngebayar dia. Jadi maksudnya gini loh, kalau dia ngerasa dengan dia bayar segitu dia bisa membeli saya tuh gak suka. Lebih baik saya bagiin uang di situ. Saya bilang, ada berapa janda di sini? Saya kasih semua uangnya. Ternyata yang datang banyak Mas. Saya stres juga di situ ya. Mikir, sebanyak juga. Nah, cuman saya mikir gini, ketika ada bayi nangis, tak kasih uang. Kenapa? Karena bagi seorang ibu untuk ikut kajian, bawa anak itu udah luar biasa. Bawa bayi nangis, ibunya stres. Aduh, ini malu-maluin kamu. Coba kebayang, ketika kita kasih uang, anaknya jadi apa? Berkah ya nangisnya anak, jadi dapat uang. Tapi kalau ada yang di sini anaknya nangis, saya nggak kasih uang. Bapak, bahagia aja bawa anak-anak, sama lah. Kalau kita ngelihat, kenapa? Kebaikan anak kita, ya harus kita yang kasih juga. Pasangan kita, kebaikannya ya harus dari kita juga. Semuanya. Sehingga ketika semuanya isinya tentang kebaikan, kita itu hanya akan sibuk untuk mencintai. Meskipun gak dicintai. Coba hitung-hitungan dalam hidup ini, sampai maka Rasulullah Muhammad SAW ketika kemudian tertidur di pahanya Khadijah radhiyallahu anha, apa yang dipikirkan sama Rasulullah? Capek. Tidur. Air mata Khadijah kemudian meneteskan ke pipinya Rasul. Apa kemudian kata Rasulullah? Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau seorang wanita yang cantik rupawan. Hari ini kamu kemudian senantiasa dihinakan, difitnah, ikut terfitnah. Dahulu engkau seseorang yang kaya, bangsawan, sepertiga kekayaan Mekah engkau yang miliki. Tapi hari ini hartamu habis jalan dakwah. Khadijah juga jawabannya luar biasa, ciri istri yang solihah. Apa kata Khadijah? Tidak ya Rasulullah, semua akan aku berikan untuk mendukung perjuanganmu. Bahkan seandainya aku sudah meninggal, dan kamu harus kemudian tetap berdakwah menyeberangi sungai, dan kau tidak memiliki rakit untuk sampai ke pulau itu, silakan kau gali kuburanku dan kau rakit menggunakan tulang belulangku untuk kemudian sampai ke bukit yang sampai ke pulau yang kau tuju. Segitu besarnya pengorbanan. Capek teh, kalau benar-benar kita dakwah itu pasti kita capek. Teteh ibadah hijrah itu capek, ngurus anak bakal lebih capek kalau kita nggak ingat ini adalah ibadah dari Allah. Saya makanya suka bilang, nikmat orang yang punya hidayah iman dan Islam. Terakhir ayat surat Yunus ayat ke-58. Kalau teteh tanya, apa kebahagiaan yang paling besar di dunia ini? Kalau teteh cari di Quran, Sa'idu itu cuma satu, jannah, surga. Tapi kalau teteh pengen nanya apa yang sebenarnya bikin membahagiakan, suami kita tuh gak bisa bikin kita sempurna bahagia. Karena bikin kita kecewa juga ada. Istri kita tuh gak sempurna untuk bikin kita bahagia, kadang bikin kita kecewa juga. Yang jadi bikin sempurnanya kebahagiaan kita ternyata Quran surat Yunus ayat 58. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan kasih sayang rahmat dari Allah, itu kamu harusnya sudah merasa berbahagia. Makanya Allah itu gak pernah bosan mengampuni dosa kita. Cuman kita aja yang bosan meminta ampun kepada Allah.
Allah itu nggak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Loh kita aja yang sering meninggalkan Allah. Kita tuh lebih sering mintanya sama Allah karena ada sesuatunya. Jadi kadang kita butuh sesuatu masalah dulu baru kita butuh Allah. Bukan kita butuh Allah dulu dan sesuatu itu semuanya akan terpenuhi. Harusnya logikanya kan gitu. Tapi ya kita ini manusia yang akhirnya lemah, saking lemahnya gitu. Ada masalah dulu baru kita bergantung sama Allah. Ya itu juga bagus. Tapi yang paling hebat itu adalah kita senantiasa selalu butuh Allah. Mau bahagianya kita dukung, gantung sama Allah, sedihnya kita kemudian bergantung kepada Allah. Nikmat. Makanya kan ada perkataan yang indah nantinya dalam perjuangan hijrah hidayah ini. Akan ada saling memaafkan dalam pasangan persahabatan. Ini kangen teh ketemu kayak gini lagi teh. Bakal bareng-bareng di surga tuh kayak gini. Sekarang tuh belum kelihatan aja. Tapi nanti begitu kita meninggal, teteh akan benar-benar kemudian merasa. Makanya orang yang syahid di jalan Allah, ketika tertusuk di jalan Allah. Dan surat Al-Baqarah ayat 154 ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwats bal ahya'u walakila tas'urun. Orang yang syahid di jalan Allah itu sampai kemudian minta untuk kemudian dibangkitkan lagi, ditusuk lagi, dibangkitkan lagi, ditusuk lagi, berkali-kali pun gak masalah. Kenapa? Karena tahu balasan dari Allah itu besar. Kenapa kalau kita dicaci, dihina, difitnah, nggak usah dibalas, gimana dong? Ya udah kan Allah juga tahu, sakit sih Kang, iya sakit udah tahu, biarin aja. Kedewasaan berpikirnya dan hati kita itu akan dilihat dari apa? Ketika kita mampu menghadapi permasalahan ini udah dengan tersenyum aja. Karena kita udah cukup banyak menelan luka dan air mata. Udahlah capek, biarin aja. Setiap luka akan menggugurkan dosa. Dan setiap air mata akan menuntaskan duka. Dan tidak ada air mata yang terbaik kecuali air mata pertobatan. Bukan air mata karena kita disakiti oleh siapapun. Bukan air mata yang kemudian kita rasakan kehilangan sesuatu. Bukan. Tapi air mata yang terbaik adalah air mata pertobatan. Allahu a'lam bishawab.